Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dini Karwati yang akan menyampaikan berita mengenai IKIP Siliwangi gelar Seminar Internasional Wirausaha Literasi Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital, Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Seminar internasional ini menjadi sebuah upaya untuk memperluas dan memperkuat kajian keilmuan dalam bidang kebahasaan. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi melaksanakan seminar internasional pendidikan bahasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2022 dengan tema Wirausaha Literasi, Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital, Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Acara dibuka oleh Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Andes Hajah Eis Eti Rohayati MPD, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Dr. Andes Hajah Teti Sobari MPD. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 600 orang peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Seminar internasional IKIP Siliwangi ini dibagi menjadi 5 sesi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Narasumber pertama yaitu Profesor Kanakubo Noriko dari Tsukaba Gakuen University, Japan. Narasumber kedua yaitu Profesor Marina Akrivenkaya VHD dari Moscow Pedagogical State University. Narasumber ketiga Rezwan Bid Abdul Aziz Some Edwal Berhad. Narasumber keempat yaitu Dr. Andes Muhammad Rohmadi M.Hum Universitas 11 Maret. Dan narasumber yang kelima yaitu para pemakalah dari berbagai universitas. Pada seminar internasional ini, para narasumber dan pemakalah memberikan wawasan dan pengalaman terbaru kepada peserta yang hadir dalam seminar tersebut. Tentunya, seminar internasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas literasi para mahasiswa dan peserta yang turut hadir dalam seminar tersebut. Saya berharap semoga para mahasiswa mampu menguasai teknologi, namun jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, ujar Dr. Andes Muhammad Rohmadi M.Hum dalam pemaparannya. Senada dengan hal tersebut, Rektor IKIP Siliwangi berkata bahwa seminar internasional ini merupakan salah satu upaya untuk memotivasi para mahasiswa agar lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tentunya seminar ini untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Abdurrahman MPD selaku dosen mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Perkenalkan, nama saya Dini Karwati dengan NIM 20210125. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas B1 non-reguler Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai teks berita. Adapun materi yang akan saya bahas, pertama, definisi teks berita, struktur teks berita, unsur-unsur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, jenis-jenis teks berita, fungsi berita, contoh teks berita, analisis struktur teks berita, dan profil pelajar Pancasila pada teks berita. Apa ya teks berita itu? Menurut Adi Bajuri, teks berita adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok, atau temuan baru dari segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media. Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, berita itu adalah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja ya struktur teks berita? Yang pertama ada orientasi berita, yang kedua ada peristiwa, dan yang terakhir ketiga ada sumber berita. Apa ya orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita? Orientasi berita adalah bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Berarti teman-teman, orientasi berita ini adalah isu atau permasalahan yang akan dibahas.
Kedua, peristiwa. Apa ya peristiwa itu? Menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau di akhir berita. Contohnya, ini yang di bagian awal berita ya teman-teman. Cianjur, Kompas.com, tenda darurat belajar peserta didik di Cianjur. Selanjutnya, apa ya unsur-unsur berita? Ada berapa ya unsur-unsur teks berita? Yang pertama ada what. What itu artinya apa? Nah, jadi peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Peristiwa apa yang sedang dibahas? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Where, di mana? Kata tanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa di mana hal itu terjadi. Ketiga, when, kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Jadi, kapan peristiwanya terjadi? Who, siapa? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang ada di berita itu? Siapa saja yang ada dalam berita itu? Why? Mengapa? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang berita tersebut terjadi. Kenapa kebakaran itu terjadi? Mengapa kebakaran itu terjadi? Nah, terakhir, how, bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu kejadian. Apa saja ya kaidah kebahasaan teks berita? Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama yaitu adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, penggunaan bahasa standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, seminar internasional ini menjadi sebuah upaya memperluas dan memperkuat kajian keilmuan dalam bidang kebahasaan. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung adalah tanda petik. Contohnya, saya berharap semoga para mahasiswa mampu menguasai teknologi, namun jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, ujar Dr. Andes Muhammad Rohmadi MUM dalam pemaparannya. Ketiga, penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, pada seminar internasional ini, para narasumber dan pemakalah mampu memberikan wawasan dan pengalaman terbaru kepada peserta yang hadir dalam seminar tersebut. Keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan tentunya pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi melaksanakan seminar internasional pendidikan bahasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2022 melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube IKIP Siliwangi TV. Terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti kalimat kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, contohnya untuk penggunaan konjungsi temporal yaitu acara dibuka oleh Rektor 1 Profesor Dr. Andes Sajah Eis Eti Rohayati MPD, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis teks berita.
Yang pertama, yaitu ada berita langsung atau strike news. Nah, strike news ini adalah berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya, informasi yang diberikan pada berita langsung itu harus up to date atau hangat dibicarakan. Yang kedua adalah berita opini atau opinion news. Nah, berita opini ini berisi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya, berita opini ini berasal dari seseorang yang ahli di bidangnya, seperti profesor, doktor, cendekiawan, menteri, dan lain sebagainya. Ketiga, berita interpretatif atau interpretative news. Nah, berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tetapi masih berdasarkan fakta yang ada. Keempat, berita investigasi atau investigation news. Nah, berita investigasi ini menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi, pembuatannya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Terakhir, berita mendalam atau deep news. Nah, berita mendalam ini berbeda dengan berita investigasi karena berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini harus menambahkan dampak why atau mengapa. Nah, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi teks berita. Apa ya fungsi teks berita itu? Nah, berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Nah, teman-teman, berikut merupakan salah satu contoh teks berita yang sudah saya rangkai, yaitu mengenai seminar internasional. IKIP Siliwangi gelar seminar internasional Wirausaha Literasi, Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital. Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Cianjur, Karwati.com, IKIP Siliwangi menyelenggarakan seminar internasional Wirausaha Literasi, Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital tanggal 30 November 2022. Seminar internasional yang dilaksanakan secara daring digelar melalui Zoom serta live streaming YouTube IKIP Siliwangi TV. Saya berharap semoga para mahasiswa mampu menguasai teknologi, namun jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, ujar Dr. Andes Muhammad Rohmadi M.Hum dalam pemaparannya. Seminar internasional ini menjadi sebuah upaya memperluas dan memperkuat kajian keilmuan dalam bidang kebahasaan. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi melaksanakan seminar internasional pendidikan bahasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2022 melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube IKIP Siliwangi TV dengan tema Wirausaha Literasi, Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital, Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Acara dibuka oleh Wakil Rektor pertama yaitu Profesor Dr. Andes Hajah Eis Eti Rohayati MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa Dr. Andes Hajah Teti Sobari MPD. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 600 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Nah, seminar internasional IKIP Siliwangi ini dibagi menjadi 5 sesi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Narasumber pertama yaitu Profesor Kanakubono Riko dari Tsukuba Gakuin University, Japan. Narasumber kedua yaitu Profesor Marina Akrivenkaya PhD dari Moscow Pedagogical State University. Narasumber ketiga Rezwan bin Abdul Aziz. Narasumber keempat yaitu Dr. Andes Muhammad Rohmadi M.Hum dari Universitas 11 Maret. Dan narasumber yang kelima yaitu para pemakalah dari berbagai universitas. Pada seminar internasional ini, para narasumber dan pemakalah mampu memberikan wawasan dan pengalaman terbaru kepada peserta yang hadir dalam seminar tersebut.
Tentunya, seminar internasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas literasi para mahasiswa dan peserta yang turut hadir dalam seminar internasional tersebut. Senada dengan hal tersebut, Rektor IKIP Siliwangi berkata bahwa seminar internasional ini merupakan salah satu upaya untuk memotivasi para mahasiswa agar lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan bahasa yang baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memberikan wawasan mengenai kebahasaan. Nah, berikut mengenai hasil analisis struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah orientasi berita. Seminar internasional ini menjadi sebuah upaya memperluas dan memperkuat kajian keilmuan dalam bidang kebahasaan. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi melaksanakan seminar internasional pendidikan bahasa dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2022 melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube IKIP Siliwangi TV dengan mengambil tema Wirausaha Literasi Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital. Nah, struktur yang kedua yaitu bagian peristiwa. Peristiwa yang pertama, acara dibuka oleh Rektor 1 Profesor Dr. Andes Haja Eis Eti Rohayati MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa Dr. Andes Haja Teti Sobari MPD. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 600 orang peserta berasal dari dalam dan luar negeri. Peristiwa kedua, seminar internasional ini menjadi sebuah upaya memperluas dan memperkuat kajian keilmuan di bidang bahasa. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, seminar internasional IKIP Siliwangi ini dibagi menjadi 5 sesi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Nah, peristiwa terakhir, senada dengan hal tersebut, Rektor IKIP Siliwangi berkata bahwa seminar internasional ini merupakan salah satu upaya untuk memotivasi para mahasiswa. Nah, struktur yang terakhir yaitu sumber berita. Sudah tertera dari berita yang sudah saya rangkai yaitu Cianjur, Karwati.com, IKIP Siliwangi menyelenggarakan seminar internasional Wirausaha Literasi, Peluang dan Tantangan dalam Industri Pendidikan Era Digital, tanggal 30 November tahun 2022. Nah, baik teman-teman, selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila. Apa ya profil pelajar Pancasila itu? Nah, jadi profil pelajar Pancasila sendiri adalah gambaran atau wujud atau perbuatan dari pelajar yang menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Nah, ini adalah hasil analisis nilai dari profil pelajar Pancasila pada berita yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Nah, perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, dengan adanya seminar ini tentunya kita akan saling menghargai satu sama lain dan menumbuhkan budaya baru dengan respon yang positif, di mana kita bertemu dengan para mahasiswa dari universitas yang lain dan tentunya kita akan menghargai pendapat yang diutarakan oleh orang lain. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif dan kuantitatif. Nah, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Tentunya dalam seminar internasional ini kita akan bernalar kritis. Mahasiswa dituntut untuk bernalar kritis karena kita mencerna informasi yang sudah kita dapat. Maka kita harus menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ketiga yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, tentunya dengan adanya seminar internasional ini, mudah-mudahan memotivasi para mahasiswa untuk menghasilkan sebuah inovasi atau karya terbaru mengenai bidang kebahasaan.
Oke, baik rekan-rekan, cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.